Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mengelaborasi materi terakhir dari kelas Public Relations kita via My Class, yaitu PR Application to Various Type of Organization, yakni aplikasi kehumasan terhadap berbagai jenis organisasi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan berbagai jenis organisasi ini, setidaknya kita punya 3 jenis organisasi. Yang pertama adalah aplikasi PR pada organisasi profit atau dalam hal ini adalah korporasi maupun perusahaan. Yang kedua adalah PR application in non-profit organization. Jadi praktek PR pada organisasi non-profit seperti organisasi-organisasi sosial, organisasi keagamaan, bahkan termasuk juga organisasi profesi, organisasi penegakan hukum yang sifatnya nirlaba, hingga NGO atau lembaga swadaya masyarakat, non-government organization (NGO) ya. Dan terakhir ada government PR, ada PR pemerintah karena eh, terutama dewasa ini dengan semakin kompleksnya hal-hal yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait dengan publik yang juga memiliki tuntutan yang semakin beragam, maka keberadaan PR juga menjadi sering kali ditemui dan disinyalir menjadi sesuatu yang penting pada institusi pemerintahan. Sekarang kita akan mendiskusikan sebenarnya apa saja karakter organisasi tersebut dan apakah karakter-karakter tersebut mempengaruhi implementasi dari public relations pada organisasi terkait. Kita lihat lagi di sini yang pertama ada organisasi profit atau korporasi. Sebagaimana namanya, tentu organisasi ini memang menjalankan usaha untuk atau dengan tujuan mencari laba maupun profit. Hal-hal yang terkait dengan segala lalu lintas operasional organisasi ini mau tidak mau memang bersinggungan dengan marketing, sehingga acap kali kita temui bahwa humas terkadang dijadikan satu dengan departemen marketing atau pemasaran, maupun dia berada inferior ya, jadi tidak sama posisinya dengan departemen marketing tapi menjadi subbagian dari marketing itu sendiri. Nah, karena organisasi ini memang bertujuan untuk mencari laba, biasanya publik tentu menjadi lebih waspada akan tindak tanduk dari organisasi tersebut. Ya, kita bisa membayangkan kalau misalnya seseorang itu memang bermuamalah membangun relasi dengan kita dalam hal keuntungan untuk mencari laba, boleh jadi kita memang sejak awal sudah memiliki antisipasi tersendiri terhadap pihak tersebut, sehingga dalam hal ini penting kiranya bagi para praktisi PR untuk bisa meyakinkan publik bahwa organisasi yang ia representasikan dalam hal ini adalah perusahaannya itu memang berkeinginan secara tulus untuk membangun hubungan jangka panjang, bukan hanya yang bermanfaat atau berimbas positif bagi perusahaan, tapi juga memiliki imbas positif dalam tujuan jangka panjang yang lama dengan publik yang terkait. Berikutnya, karena organisasi profit biasanya memiliki sumber daya material yang cukup memadai untuk mendanai segala aktivitas public relations, tidak heran jika perkembangan PR pada korporasi terlihat jauh lebih signifikan daripada praktek PR pada dua jenis organisasi yang lain. Berikutnya kita akan membicarakan karakter-karakter dari organisasi non-profit dan apakah itu mempengaruhi implementasi PR pada jenis organisasi tersebut. Sebagaimana namanya, organisasi non-profit memang merupakan organisasi yang operasionalisasi
tindakan atau perilaku organisasinya ditujukan tidak untuk mencari laba, namun biasanya ditujukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang bersifat sosial atau untuk dan demi kepentingan orang banyak. Organisasi non-profit ini jenisnya bermacam-macam seperti tadi yang sudah disinggung, mulai dari jenis organisasi profesi sampai faith-based organization atau organisasi berbasis keagamaan, di mana luar biasanya di Indonesia, organisasi berbasis keagamaan ini berkembang dengan pesat dan bahkan mampu bergerak secara mandiri dan berkembang luar biasa, sekaligus ikut betul-betul menyokong laju pergerakan pembangunan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu berbeda, seperti tadi kita sudah memberikan ilustrasi. Kalau ada seseorang yang datang untuk mengenal kita, untuk menjalin relasi yang lebih dalam kepada kita, dan kita tahu bahwa ia memiliki motif untuk mencari laba, tentu berbeda ketika kita tahu bahwa orang yang datang kepada kita, yang ingin mengenal dan menjalin relasi lebih dalam kepada kita adalah orang yang tulus, yang segala tindakannya itu digunakan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan umum begitu. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa organisasi non-profit, khususnya organisasi berbasis keagamaan, biasanya dilihat sebagai sebuah entitas yang tulus dan secara murni memang ingin berbuat untuk kepentingan orang banyak, sehingga publik lebih terbuka, lebih mampu untuk menerima mereka dengan segenap kepercayaan yang ada bahwa mereka adalah organisasi yang baik, sehingga segala aktivitas perilakunya juga adalah baik. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para praktisi public relations yang bergerak di bidang organisasi non-profit. Kenapa? Karena tingkat kecurigaan dalam tanda kutip dari publik kepada para praktisi PR relatif tidak ada, ya. Nah, kalau kemudian organisasi profit mendapatkan keuntungannya dari jual beli produk atau jasa yang mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan, maka organisasi non-profit biasanya mendapatkan bahan bakar sumber daya material dari dua hal. Yang pertama dari donasi, dan yang kedua berasal dari relawan, ya. Donasi ini ada yang sifatnya wajib seperti iuran wajib anggota, maupun yang sifatnya tidak wajib seperti kita sering mendapati ada banyak tempat-tempat di mana kita bisa semacam celengan infak maupun sedekah, ya, yang sifatnya tidak wajib begitu. Nah, sementara itu yang kedua adalah relawan. Jadi dua hal ini, donation and volunteerism atau sukarelawan, itu merupakan bahan bakar bagi keberlangsungan organisasi non-profit. Kita bisa bayangkan kalau organisasi non-profit ini sudah kehilangan para relawan dan tidak ada lagi yang mau berdonasi pada organisasi tersebut, maka bisa dikatakan organisasi non-profit ini sedang menuju kehancurannya, kecuali kemudian dia memiliki lini usaha yang sengaja dijalankan untuk menunjang usaha-usaha yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum atau untuk kepentingan bersama. Yang cukup menarik dari organisasi non-profit adalah karena ragamnya sangat banyak sekali, bukan hanya organisasi sosial keagamaan seperti yang kita ketahui, misalnya di Indonesia ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan banyak lagi tentu saja. Tapi di sini termasuk juga LSM atau lembaga swadaya masyarakat alias NGO, non-government organization, ya. Juga merupakan bagian dari organisasi non-profit. Padahal biasanya NGO banyak menerima dana dari para lembaga donor, di mana lembaga donor ini juga memiliki misi atau kepentingannya tersendiri. Nah,
Di sini sangat penting peran vital dari public relations untuk meyakinkan publik bahwa NGO atau LSM yang direpresentasikannya itu tetap teguh pada tujuannya dalam rangka membela kepentingan umum dan tidak begitu saja mudah disetir oleh lembaga donor yang visi misinya tidak sesuai dengan visi misi NGO yang mereka gerakkan. Di sini yang ketiga kita lihat tipe organisasi berikutnya adalah government PR atau humas pemerintah. Pemerintah sama seperti namanya ya, pemerintah itu orang atau pihak yang memberikan perintah. Kenapa disebut seperti itu? Karena memang istilah pemerintah lekat sekali dengan pihak yang mengeluarkan, menjaga, dan memastikan hukum perundang-undangan yang dikeluarkan itu diikuti, ditaati, dan dipelihara oleh masyarakat. Dalam hal ini, humas pemerintah banyak berfungsi untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan publik dan mempromosikannya dalam rangka supaya publik bisa menerima kebijakan-kebijakan pemerintah dan mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut. Meskipun demikian, seharusnya para praktisi PR yang berkecimpung di organisasi pemerintah bisa menyadari bahwa tugas mereka itu sifatnya non-politis. Jadi sesuai dengan konsep bahwa PR merupakan bagian dari fungsi manajemen, maka PR itu bukanlah alat untuk propaganda, tapi lebih kepada bagaimana menyampaikan pesan-pesan secara komunikatif kepada publik dan berhubungan dengan publik dalam rangka untuk mencapai mutual beneficial ya, keuntungan yang mutual sifatnya positif baik bagi organisasi maupun bagi publik. Berikutnya teman-teman bisa melihat beberapa hasil-hasil penelitian khususnya di sini ada non-profit khususnya pada lini organisasi non-profit ada penelitian pada tahun 2007 dan juga tahun 2010 yang menyatakan bahwa organisasi sosial mengalami kesulitan dalam memasarkan keberadaan mereka dan seringkali humas yang diterapkan tidak menggunakan rencana jangka panjang yang strategis. Tentu ini menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang akan berkecimpung di dunia humas pada lini organisasi non-profit untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas PR yang berdasarkan rencana panjang strategis. Kemudian Bortri dan Waters juga memiliki hasil penelitian yang serupa. Teman-teman bisa membacanya lebih lanjut pada PowerPoint yang ada di My Class atau merujuk pada hasil penelitian mereka langsung. Ini Agaraj pada tahun 2011 menemukan adanya signifikansi antara humas pada organisasi sosial dengan signifikansi dana yang didapatkan. Jadi artinya semakin aktif humasnya, semakin tinggi tingkat donasi yang mungkin untuk diraih. Dalam hal ini, alat-alat humas digunakan karena dianggap tidak mahal dan lebih kredibel. Dalam konteks penggunaan desain web yang biologis, Auger juga menemukan hal yang sama pada organisasi non-profit. Nah, ini yang tadi saya singgung di muka bahwa seperti beberapa penelitian yang ada, humas pada organisasi non-profit memiliki modal yang besar untuk mendapatkan kepercayaan publik. Trust, yaitu adalah trust atau kepercayaan adalah modal yang sangat besar untuk membentuk dan memelihara sebuah hubungan yang positif. Pendekatan yang dilakukan oleh karena itu bisa dikaitkan dengan identitas keagamaan yang sebagaimana identitas tersebut disimpulkan oleh Van der Waart. Religious identities were perceived as given rather than chosen and therefore were not negotiable. Jadi identitas keagamaan itu seperti identitas yang anugerah yang tidak dipilih tapi seperti diberikan sebagai sesuatu yang tulus dalam memelihara atau bermuamalah dengan publik. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa pada petualangan akademik teman-teman berikutnya. Semoga kedepannya mampu menjadi praktisi komunikasi, khususnya praktisi PR yang luar biasa. Sampai jumpa pada kesempatan yang lebih baik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.